itu adalah larangan Pauli. Di mana larangan Pauli itu disebutkan bahwasanya elektron-elektron dalam menyusun atom masing-masing memiliki 4 bilangan kuantum yang berbeda. Ya. Jadi dalam suatu atom itu tidak mungkin ada 2 elektron yang memiliki 4 bilangan kuantum yang sama. Ya. Kenapa seperti itu? Karena 4 bilangan kuantum itu menyatakan ya kedudukan elektron-elektron dalam suatu atom. Atau keempat bilangan kuantum itu biasa identik ya dengan alamat dari elektron. Jadi tidak mungkin setiap elektron dalam orbital yang memiliki alamat yang sama. Pastinya setiap elektron itu memiliki alamat yang berbeda-beda. Nah, alamat itu dinyatakan dengan 4 bilangan kuantum. Ya, oke, kita ambil contoh. Sulfur dengan nomor atom 16 itu memiliki konfigurasi 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p4. Nah, subkulit terakhir dari sulfur dengan nomor atom 16 itu adalah 3p4. Oke, sekarang kita isikan orbitalnya. 3p itu memiliki 3 buah orbital. Kalau kita isi 1, 2, 3, 4. Di mana harga M-nya dari subkulit 3p itu dimulai dari 0, minus 1, sampai plus 1. Nah, sekarang keempat bilangan kuantum dari setiap elektron ini. Kita mulai dari elektron pertama yang mengisi orbital 3p atau subkulit 3p. Berarti harga N-nya itu ya jelas 3 ya. Berarti N-nya 3 karena berada pada subkulit 3p. Kemudian harga L-nya itu P sama dengan 1. Kemudian harga M-nya itu jatuh pada harga M sama dengan min 1 ya. Berarti kita tuliskan M sama dengan min 1. Kemudian arah spinnya dari elektron pertama ini itu mengarah ke atas. Maka harga S-nya itu sama dengan plus 1/2. Kemudian elektron yang di berikutnya ya. Berarti harga N-nya itu sama dengan 3 karena berada pada subkulit 3p. Kemudian harga L-nya sama dengan 1 karena dia subkulit P. Kemudian untuk elektron yang kedua itu jatuh pada harga M sama dengan 0. Berarti M-nya sama dengan 0. Kemudian arah spinnya itu mengarah ke atas. Maka harga S-nya sama dengan plus 1/2. Jadi antara elektron yang berada pada orbital pertama dengan orbital kedua, itu tidak keempat bilangan kuantumnya itu berbeda. Ya, kecuali pada harga N dan harga L-nya. Kemudian, elektron berikutnya itu memiliki harga N atau bilangan kuantum utama sama dengan 3 karena berada pada subkulit 3p. Ya, jelas ya. Berarti kemudian L-nya itu karena dia berada pada subkulit P berarti L-nya sama dengan 1. Jadi kalau S kan 0 ya. Kalau P 1, kalau D 2, kalau F 3. Nah, kemudian elektronnya itu jatuh pada harga M sebesar plus 1. Berarti kita tuliskan M-nya sama dengan plus 1. Di mana arah spinnya itu ke atas. Berarti S-nya adalah plus 1/2. Kemudian untuk pasangan dari elektron pertama. Itu harga N-nya sama dengan 3. Kemudian L-nya sama dengan 1. Kemudian elektronnya jatuh pada harga M sama dengan minus 1. Berarti kita tuliskan M sama dengan minus 1. Kemudian arah spinnya mengarah ke bawah. Berarti min 1/2. Nah, antara elektron yang berpasangan ini, ya meskipun dalam satu orbital, ya ternyata memiliki bilangan kuantum yang berbeda.
Ya, jadi tidak sama meskipun elektron tersebut berada dalam satu orbital. Ya, jadi benarlah bahwasanya tidak ada elektron-elektron yang dalam menyusun atom itu memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Ya, tidak ada. Meskipun dia berada pada satu orbital. Oke, kita lihat contohnya. Tentukan keempat bilangan kuantum elektron terakhir dari A 11Na, B 17Cl, C 26Fe, D 27 kobalt. Oke, kita jawab. 11Na. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s1. Berarti 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10, tambah 1, 11 ya. Berarti sudah pas. Nah, itu berakhir pada subkulit 3s. Subkulit 3s itu memiliki satu buah orbital ya. Berarti kalau kita isikan berarti 1. Nah, kemudian harga n-nya itu sama dengan 3 atau bilangan kuantum utamanya sama dengan 3 ya, karena dia berada pada subkulit 3s. Ya, berarti n-nya sama dengan 3, kemudian harga L-nya sama dengan 0 karena dia subkulit S, karena subkulit S ya. Kemudian harga M-nya, ya, kita ketahui bahwasanya harga M dari subkulit S itu 0 ya, berarti M-nya sama dengan 0. Kemudian arah spinnya kemana? Ke atas, berarti harga S-nya itu adalah plus 1/2. Oke, selanjutnya adalah B 17Cl. Kalau kita buat konfigurasinya dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, kemudian 3s2, kemudian sisa berapa? Sisa 5 elektron ya. Berarti subkulit berikutnya adalah 3p, berisi 5 elektron, berarti 3p5. Oke, elektron terakhirnya itu berada pada subkulit 3p5. Nah, kalau kita isikan orbital dari 3p itu memiliki 3 buah orbital. Oke, kita isikan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi harga N-nya itu sama dengan 3, kemudian harga L-nya sama dengan 1 ya, karena dia berada pada subkulit 3p. Itu pula dengan N sama dengan 3 karena dia berada pada subkulit 3p. Kemudian harga M-nya itu untuk subkulit P itu dimulai dari -1 sampai +1. Jadi untuk elektronnya itu jatuh pada harga 0. Jadi jatuh pada harga 0 elektron terakhirnya. Jadi M-nya sama dengan 0. Kemudian bilangan kuantum spinnya. Arah spinnya itu mengarah ke bawah ya yang terakhir. Berarti S-nya sama dengan -1/2. Oke, berikutnya C26Fe. Kita buat konfigurasinya berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ya. Kemudian 4s2, kemudian 3d. 3d berapa elektron? Itu ada 6 elektron ya, sisanya kan 20. Ini jumlahnya 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Berarti sisa 6 elektron ya. Berarti setelah 4s ada subkulit 3d, berisi 6 elektron. Oke, kita lihat subkulit terakhirnya adalah 3d6. Kalau kita isikan orbitalnya itu ada 5 ya. Oke, kita isi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti harga N-nya itu sama dengan 3,
karena dia berada pada subkulit 3D. Kemudian harga L-nya karena dia berada pada subkulit D, berarti kalau S kan 0, berarti P 1, terus D itu 2. Berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian harga M-nya itu dari minus 2 sampai plus 2, berarti minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, elektron terakhirnya itu jatuh pada harga M sama dengan min 2. Berarti kalau kita tuliskan M-nya sama dengan min 2. Kemudian arah spinnya itu mengarah ke bawah. Kalau dia mengarah ke bawah berarti spinnya sama dengan minus 1/2. Oke, selanjutnya di sini kobal ya. Maaf, di sini kobal. Jadi kobal dengan nomor atom 27. Jadi kobal 27 ya. Maaf, di sini ada kesalahan. Kemudian 1s2 kita buat konfigurasinya, baru 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, kemudian 4s2, 3d7. Oke, 3d7 itu merupakan subkulit terakhir ya, dan berisi 7 elektron. Oke, 3D itu memiliki 5 buah orbital. Kalau kita isikan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, harga N-nya karena dia berakhir pada 3D berarti N sama dengan 3. Harga L-nya karena dia berakhir pada subkulit D berarti L-nya sama dengan 2. Kemudian M-nya kita lihat harganya dari minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Elektron terakhir itu jatuh pada harga min 1. Berarti M-nya sama dengan min 1. Kemudian arah spinnya itu mengarah ke bawah. Berarti S-nya adalah minus 1/2. Ya, jadi itulah ya, contoh dari atau contoh untuk menentukan keempat bilangan kuantum dari setiap elektron.